Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Febriani dengan NPM 245060111. Perkenalkan, nama saya Saila Dira Nurfaiza dengan NPM 2450606122. Perkenalkan, nama saya Sabina Putri Imelda dengan NPM 2450600095. Di sini kami akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama ada identifikasi, yaitu nama penyusun. Ada Sabina Putri Imelda dengan NPM 2450600095. Ada juga Nida Febriani dengan NPM 2450600111. Dan juga Saila Adila Nurfaiza dengan NPM 2450606122. Di sini ada instansi, yaitu SD Tirta Persada, tahun penyusun, yaitu 2026, jenjang sekolah, yaitu sekolah dasar, mata pelajaran, yaitu pembelajaran terpadu yang mencakup IPAS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Materi ajar, yaitu Healthy Catering Challenge, menu sehat, ekonomis, dan bergizi. Fase atau kelas, yaitu C atau 5, semester genap, alokasi waktu, 2 jam pelajaran, atau 2 kali 35 menit. Jumlah siswa yaitu 28 siswa. Kompetensi awalnya, siswa memahami konsep dasar organ pencernaan dan operasi hitung, perkalian, dan penjumlahan dasar. Lalu di sini ada dimensi profil lulusan. Yang pertama mandiri, yaitu mengelola tugas individu dalam proyek. Yang kedua kreatif, yaitu mendesain poster menu. Yang ketiga bernalar kritis, yaitu menganalisis kandungan gizi. Dan yang keempat, gotong royong, yaitu kerja sama kelompok. Lalu di sini ada komponen inti. Yang pertama model pembelajaran menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua yaitu pendekatan menggunakan pendekatan saintifik. Yang ketiga yaitu metode menggunakan metode diskusi, riset, penugasan proyek, dan presentasi. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu merinci 5 jenis zat gizi dan fungsinya bagi tubuh. Yang kedua, siswa mampu menyusun kalimat persuasif dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Dan yang terakhir, siswa mampu mengolah data harga bahan makanan ke dalam tabel anggaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran, yaitu ada tahap atau sintak PJBL pendahuluan. Kegiatan pembelajaran atau student center yaitu siswa melakukan doa, presensi, dan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu apa yang kalian rasakan jika sarapan hanya dengan nasi putih saja, dengan alokasi waktu 10 menit. Selanjutnya, yang pertama ada pertanyaan mendasar, yaitu siswa mengamati video atau gambar kasus anak yang mudah lelah saat belajar. Siswa merumuskan masalah dengan pertanyaan, bagaimana menyusun menu bekal sehat namun murah. Pendekatan saintifiknya yaitu mengamati dan menanya dengan alokasi waktu 10 menit. Yang kedua ada mendesain perencanaan, yaitu siswa membentuk kelompok konsultan gizi. Siswa merencanakan pembagian tugas, mencari data gizi, desainer poster, dan akuntan biaya. Dengan pendekatan saintifiknya, mengumpulkan informasi dengan alokasi waktu 10 menit. Yang ketiga, menyusun jadwal, yaitu siswa membuat timeline pengerjaan agar proyek selesai dalam waktu 30 menit ke depan. Pendekatan saintifiknya menalar dengan alokasi waktu 5 menit. Yang keempat, memonitor kemajuan, yaitu siswa melakukan riset kandungan gizi bahan makanan, siswa menghitung estimasi biaya belanja per porsi agar tidak melebihi Rp20.000. Pendekatan saintifiknya mencoba dan menalar dengan alokasi waktu 15 menit. Yang kelima ada menguji hasil, yaitu siswa mempresentasikan poster menu sehat di depan kelas menggunakan kalimat ajakan yang menarik. Pendekatan saintifiknya mengkomunikasikan dengan alokasi waktu 15 menit. Yang terakhir ada evaluasi pengalaman. Siswa memberikan tanggapan kepada kelompok lain. Siswa bersama guru menyimpulkan manfaat gizi seimbang bagi tubuh. Pendekatan saintifiknya menalar dan refleksi dengan alokasi waktu 5 menit. Selanjutnya di sini ada media, alat, dan asesmen. Media dan alat yaitu video edukasi gizi seimbang, brosur harga bahan pangan dari supermarket terdekat, dan yang terakhir ada kertas manila, spidol warna, kalkulator, gunting, dan lem. Di sini saya akan memaparkan bagian dari penilaian dan tindak lanjut. Pada bagian penilaian, kami sudah membuat rubrik penilaian dengan berisikan beberapa kriteria penilaian. Di antaranya, yang pertama ada isi gizi pada mata pelajaran IPAS, ada bahasa iklan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan ada juga data harga pada mata pelajaran Matematika. Di bagian rubrik penilaian juga terdapat beberapa skor. Yang pertama, pada kriteria penilaian isi gizi akan mendapatkan skor 4 jika isi gizi tersebut memuat 5 zat gizi lengkap dan seimbang, dan akan mendapatkan skor 3 jika isi gizinya memuat 4 zat gizi, dan akan mendapatkan skor 2 jika isi gizinya memuat 3 zat gizi. Juga akan mendapatkan skor 1 jika isi gizinya hanya 1-2 zat gizi saja. Pada kriteria penilaian bahasa iklan,
akan mendapatkan skor 4 jika bahasa iklannya sangat persuasif, ejaan benar, juga menarik, dan akan mendapatkan skor 3 jika bahasa iklannya cukup persuasif dan ada sedikit salah ejaan, dan akan mendapatkan skor 2 jika bahasa iklannya hanya bersifat informatif dan datar, dan akan mendapatkan skor 1 jika bahasa iklannya tidak ada unsur ajakan. Pada kriteria penilaian data harga, akan mendapatkan skor 4 jika data harganya perhitungannya akurat dan tabelnya sangat rapi. Dan akan mendapatkan skor 3 jika perhitungan data harganya akurat namun tabel kurang rapi, dan akan mendapatkan skor 2 jika data harganya ada kesalahan hitung kurang dari 20%. Dan akan mendapatkan skor 1 jika data harganya tidak akurat atau tidak ada tabel. Selanjutnya di sini ada penilaian pembelajaran. Yang pertama, ada penilaian pengetahuan yang dimana teknik penilaiannya adalah penugasan atau produk. Bentuk instrumennya yaitu tabel anggaran dan hasil analisis kandungan gizi. Untuk aspek yang dinilai, ada kemampuan mengidentifikasi 5 jenis zat gizi dan fungsinya, ada ketepatan menentukan kandungan gizi pada menu yang dipilih, lalu ada ketelitian dalam menghitung harga bahan makanan, dan kesesuaian penyusunan tabel anggaran. Yang kedua, ada penilaian keterampilan, yang dimana teknik penilaiannya adalah penugasan atau produk dan presentasi. Bentuk instrumennya yaitu berupa poster menu sehat dan presentasi kelompok, dan aspek yang dinilai yaitu kreativitas desain poster, kelengkapan informasi menu sehat, kemampuan menyusun kalimat persuasif, dan kemampuan mempresentasikan hasil proyek. Yang ketiga, ada penilaian sikap, yang dimana teknik penilaiannya adalah observasi. Untuk bentuk instrumennya yaitu lembar observasi sikap, dan aspek yang dinilainya yaitu kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, kemandirian selama kegiatan proyek, keaktifan dalam diskusi, dan presentasi. Selanjutnya di sini ada kegiatan tindak lanjut atau evaluasi. Tindak lanjut yang pertama ada refleksi pembelajaran. Jadi, guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan mendiskusikan hal-hal yang telah dipahami tentang zat gizi dan fungsinya bagi tubuh, pengalaman menyusun menu sehat dengan anggaran yang terbatas, kendala yang ditemui saat menghitung biaya dan membuat poster, manfaat pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tindak lanjut yang kedua, ada program remedial. Untuk program remedial ini diberikan kepada peserta didik yang memperoleh skor 1 atau 2 pada aspek penilaian. Untuk kegiatannya yaitu mengulang materi tentang jenis-jenis zat gizi dan fungsinya, mengerjakan latihan sederhana mengenai kandungan gizi makanan, memperbaiki perhitungan anggaran menu sehat dengan bimbingan guru, dan merevisi poster berdasarkan masukan yang diberikan. Tindak lanjut yang ketiga yaitu ada program pengayaan. Nah, program pengayaan ini berbeda dengan remedial. Pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang memperoleh skor 3 atau 4 pada seluruh aspek penilaian. Untuk kegiatannya, menyusun menu sehat untuk 1 hari penuh dengan anggaran yang berbeda, lalu ada menelusuri informasi tambahan mengenai pola makan sehat dan gizi seimbang. Ada juga membuat poster kampanye hidup sehat yang lebih kreatif dan informatif, dan menyajikan hasil temuan dalam bentuk presentasi yang lebih mendalam. Untuk tindak lanjut yang keempat, ada kerjasama dengan orang tua juga. Jadi, orang tua mendampingi peserta didik dalam memilih makanan sehat di rumah, membiasakan pola makan bergizi seimbang, serta memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari di sekolah. Selain daripada itu, ada juga tindak lanjut pertemuan berikutnya. Jadi, peserta didik diminta mempersiapkan diri untuk mempelajari materi lanjutan yang berkaitan dengan pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian pemaparan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.